ya, balik tembok. Jangan sampai kita kelihatan secara vulgar. Mandi duduk, kalau memang nggak ada yang mendindingi, nggak ada yang menutupi. Ketika Rasulullah ya, mandi di saat-saat perang, ya, para sahabatnya ngumpulin tuh daun korma, pelepah korma dirapetin sehingga Rasulullah tidak terlihat mandinya. Ya, jongkok, ya, jangan diri, jadi nggak keringet. Tidak ada yang lihat. Ya. Au bibairi, atau hendaklah dia mandi, yaitu dilindungi atau apa ya, kalau kita kan ontak tinggi ya, ontak dijadikan tembok supaya dia nggak kelihatan mandinya oleh orang yang ada di depannya. Segitunya tuh ya, sampai Nabi ajarkan kita mandi harus dengan dinding, artinya tutup aurat kita. Kemudian yang terakhir, dan dari Sayyidina Abdul Razak Ibn Jurayj, Sayyidina Abdul Razak ya, didapat hadis ini daripada Ibnu Jurayj, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fa idza huwa bi ajirin lahu. Ya, kata Sayyidina Abdul Razak yang didapat hadis daripada Ibnu Jurayj, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, ia keluar, ya, Rasulullah keluar, dan pasti keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi ajirin lahu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan orang upahannya, orang bayarannya, ya. Kan kita namanya ada orang-orang yang kita bekerjakan di rumah kita selama 1 bulan, ada yang kita upah seperti ojol sekarang ya, kalau beliin ini balik kasih upah, benar gitu ya? Nah, itu namanya diajirin lah. Rasulullah keluar bersama orang yang dibayarnya itu, ya, orang yang dibayar. Entah Rasulullah perintahkan apa. Kemudian yang tasilu arian, si orang turuhannya dia mandi dalam keadaan telanjang. Ya, orang suruhannya, ya, orang suruhannya Rasulullah lihat mandi dalam keadaan telanjang. Luar biasa. Maka Rasulullah katakan kepada orang yang dibayarnya tadi, la araka tastahi min rabbika, la araka, saya lihat kamu, ya, saya lihat kamu tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya Rasulullah tegur itu orang, ya, kok kenapa kamu mandi telanjang? Ya, berarti kamu tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita ngalamin nih, dari kecil sampai sekarang mandi telanjang nggak? Telanjang. Kata Nabi, kita nggak punya malu. Nah, berarti pulang dari sini besok pagi mandi biar ada malunya. Ini namanya nih, kita memperingati Maulid jadi ada hasil, punya hasil bahwa kita hadir di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan, ya, muqtadiyan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu bisunnatihi, akan sunnahnya Rasulullah mandi menutup tubuhnya, ya, sehingga Rasulullah keluar bersama seorang laki-laki bayarannya, yang dilihat laki-laki bayarannya, ya, dilihat oleh Rasulullah mandinya kok telanjang nih, mandinya telanjang. Maka Rasulullah dia beritahu kepada laki-laki itu, la araka tastahi rabbika,
Aku lihat kamu tidak punya malu kepada Allah. Ijaratakan, ambil nih upah kamu. Ya, jadi belum disuruh Rasulullah dibayar. Ambil nih upah kamu. Padahal belum disuruh Rasulullah. Ya, diserahkan tuh upahnya padahal belum disuruh. Ambil. La hajatan lana bika. Ya, kami tidak punya hajat lagi kepadamu. Kami nggak punya keperluan lagi. Artinya Rasulullah nggak mau orang suruhannya ya mandinya telan. Bagaimana dengan umatnya? Biar malu kita sama Allah. Ayo mulai besok mandi. Kain. Mau juga mandi telanjang apa mau mandi pakai kain? Kain. Mudah-mudahan yang benar nih janjinya nih. Amin. Mudah-mudahan kebulinya jadi nggak mules. Ya. Ini kepengen nerusin tapi nggak tega. Ya, banyak benar yang harus kita ikuti daripada Rasulullah. Ada 9 yang harus kita ikuti. Ya, tapi nggak apa-apa. 1 aja dulu pegang nih, masalah mandi dulu. Kalau diamalin berarti nanti Rasulullah akui itulah umat. Mandinya nggak ngobrol. Hayal ini bakal siapa ya? Ini bakal orang Citayam, orang Depok. Diajak ngobrol. Ya Allah masih gondrong aja. Insyaallah mudah-mudahan biar sedikit manfaat kepada kita. Ya, kita tutup dengan doa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين عافية 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 شكر على والغنى آمين السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan ridho kepada Nabi Muhammad SAW, ya mau tidak mau harus mengikuti Nabi Muhammad. Ya harus ikuti. Ya harus ikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kira-kira sholat subuh nggak nih? Alhamdulillah. Ya. Baca zikir nggak? Baca tasbih tidak? Baca. Kumpul berdoa sama guru yang bimbing tidak? Ini masalahnya kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi. Ya perut mules. Ya. Langsung ditinggalin. Nah ini muktadiyah. Siapa yang mengatakan ridho kepada Nabi Muhammad, kana bihi muktadiyan, maka baginya mau tidak mau harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, terjemahkan atau dikias apa yang dimaksud mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad SAW? Nanti akan sampai hal yang berkenaan tanpa gitu, yaitu jelaskan kepada hadis yang berikutnya. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Wa bisunnatihi
mutamassikan. Dan ya, dengan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita berpegang teguh. Sunnah Nabi Muhammad kita harus berpegang teguh, berpegang teguh betul-betul. Ya. Jangan sampai kita yaitu goyah, tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Al-Bagir ingin mengambil yaitu misal contoh ya yang sehari-hari kita, di dalam ya hadis Rasulullah yang disampaikan, yang dibawa oleh Sayyidina Bazzar ya, an Ibni Abbas, yang didapat hadis itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innallaha yanhaakum 'anit ta'rif, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah kita telanjang, melarang kita telanjang. Kita biasanya telanjang ngapain? Tidur. Hah? Tidur. Mandi. Sebagian mandi, ada yang bilang tidur. Mandi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita telanjang. Tadi bilang mandi, berarti mandi nggak boleh telanjang. Ya. Rata-rata mandi telanjang nggak? Telanjang. Pada telanjang nggak mandinya? Telanjang. Kan kita nggak tahu. Sekarang datang hadis dari Nabi, nggak boleh Allah mencegah kita, ya, yaitu telanjang. Dalam hal apa? Satu, mandi. Pantes kalau orang dulu kalau keluar dari kamar mandi, dia habis mandi tuh, ya, ada kain basahnya, ada kain keringnya. Kain keringnya dia pakai, dia keluar, kain basahnya dicuci, dijemur. Berarti dia pakai dua kain, yang satu bakal mandi, yang satu bakal ganti ketika dia selesai mandi. Kalau kita masuk, kain itu kering, keluar kain itu kering, yang basah nggak ada, berarti mandi telanjang. Benar begitu? Benar nggak sih? Benar. Kita ngamalin nggak tuh mandi telanjang? Mandi telanjang. Sekarang baru tahu nggak boleh, Allah larang. Kenapa dilarang kita telanjang? Kenapa kita dilarang oleh Allah telanjang? Ya. Maka kata Nabi, wastahyu, hendaklah kalian malu. Hendaklah kalian malu minal malaikatillah, dari malaikat Allah. Malu kamu kepada malaikat. Kenapa harus kita malu? Ya. Alladzina la yufariqunakum, ya, yang bahasanya mereka para malaikat itu ya tidak pernah meninggalkan kamu atau berpisah dari kamu. Malaikat 24 jam bersama kita. Kita selalu dipantau oleh malaikat. Ya, kita selalu dipantau oleh malaikat, dilihatin. Ya, selama 24 jam kita ada dalam pantauan mereka para malaikat. Illa inda salati alat, kecuali malaikat ini ya menjauh dari kita di dalam ketiga keadaan. Ketika tiga keadaan ini malaikat menjauh, tidak berdekatan dengan kita. Satu di antaranya yaitu al-ghaid, ketika kita buang air malaikat menjauh. Ketika kita buang air telanjang nggak sih? Telanjang. Telanjang juga. Dia dulu orang-orang dulu pada buang airnya di empang, dia. Masya Allah, ditutup pintu apanya tuh? Ini hanya tempat
nongkrongnya. Paham, bisa. Ada lagi nasibnya nih. Eh, Diajak ngomong. Ya malu kita dengan malaikat. Malaikat sengaja menjauh, gak mau melihat aurat kamu. Kenapa kamu ajak bicara auratmu? Tentu kayak ditimbang-timbang. Pas seluruh pakaian nih, kita. mandilah kamu pakai kain bersabunan, tangan kita main tapi ada dalam kain. Itu akhlak umat Nabi Muhammad. Kamu ridho kepada Nabi Muhammad, ikuti. Muqtadiyan, hendaklah kamu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Satu contoh aja tadi masalah mandi, ada yang ngikutin nggak nih? Enggak. Giliran maulid lagi, semua ada apanya? Nyumbang kagak? Nah, singkat-singkat aja ya. Tadi malaikat menjauh dari kita, satu ketika kita buang air. Kedua, indah janabah, ketika kita dalam keadaan janabah. Ya. Kalau suami istri kita bergaul berarti sedang janabah, atau remaja dia mimpi dia dalam keadaan janabah dan seterusnya. Malaikat jauh dari orang-orang yang janabah. Ya. Untuk membersihkan janabah, kan kita misalkan janabah malam, kan kadang-kadang segan mandi, benar gitu? Benar. Mandi, wudu sudah, ya, sehingga tidak makruh kita makan, minum, kita tidur lagi nggak makruh, karena kita sudah berwudu. Itu caranya supaya malaikat tetap berdekatan dengan kita. Ya. Nah, ini perlu penjelasan yang panjang, tapi waktunya nggak cukup. Kemudian yang ketiga adalah al-ghusl, indal ghusl. Ketika kita mandi, malaikat menjauh. Bukan berarti malaikat nggak lihat, malaikat lihat tapi dari jauh. Makanya Allah perintahkan, malulah kamu. Ya. Hendaklah kita, kata Rasul, hendaklah kamu malu. Innallaha yanhakum, sesungguhnya Allah mencegah kalian, ya, dengan supaya jangan kita telanjang. Kemudian, wa idza tasala ahadukum bil araq, apabila kamu mandi dalam keadaan telanjang, apabila salah seorang dari kita ini mandi dalam keadaan telanjang, fal yastatir, hendaklah ya ia menutupi, tutupin dirinya. Ya, dengan apa tadi? Yang benar kayak kita ini, orang-orang tua kita dulu tutupi dengan apa? Kain. Dengan kain. Jangan telanjang bulat. Kayak lompat-lompatan lagi. Ya. Tutupi diri kita. Dengan apa? Bisaubin. Artinya bisau di sini mungkin kalau kita kain. Ya. Au bijat mati haidin,